semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Kita lihat guys, apa yang akan terbaca hari ini energinya. Oke, ada sesuatu yang akan terungkap dalam waktu dekat ini. Ya, kemungkinan sudah terungkap atau akan terjadi. Oke, terhadap apa? Kita lihat ya guys ya. Oke, jadi selama ini dia ini selalu merasa tenang ya, seseorang yang saat ini berdealing sama kamu. Merasa tenang, merasa happy, merasa ya aman-aman aja gitu hubungan sama kamu. Ya, dia berpikir tidak akan dah ya terjadi sesuatu yang akan mengganggu hubungan dia dengan kamu, atau tidak akan pernah kamu tahu tentang apa yang ada atau tersembunyi di balik hubungan kamu dengan dia ya. Namun tetapi mungkin semua ini bisa kamu tangkap, bisa kamu ketahui ya, karena gerak-geriknya dia, karena langkahnya dia, karena juga mungkin komunikasi yang terjadi di antara kalian di sini ada semacam ya agak buruk gitu ya guys ya. Mungkin kamu juga lagi kangen banget dan ingin tahu sebetulnya ada apa sih sama dia. Kalau memang dia cinta sama kamu, kenapa sih kok dia nggak ngehubungin kamu? Dan hal itu pasti membuat kamu kebingungan dengan sikap dia seperti itu sama kamu. Dan beberapa lama ini mungkin kamu ya anteng-anteng aja, tenang-tenang aja, karena kamu merasa dicintai. Dan setiap kali komunikasi ya dia selalu sayang, selalu apa ya, kayak bikin kamu puas lah, bikin kamu ini serasa disayangi ya. Tapi ada sesuatu yang membuat kamu, unek-unek kamu ini terganggu, dan kamu ngerasa ada sesuatu yang memang kamu kok akhir-akhir ini tahu tentang ya mungkin sesuatu yang tersembunyi di balik hubungan kalian. Dan hal itu mungkin kamu juga tahu ya, karena kenyataannya memang kamu sedang berdiri dengan sosok orang yang bukan seorang yang mungkin single parent, bukan seorang bujang. Jadi kamu udah ngerti, udah tahu ya sosok orang ini tuh siapa dalam kenyataan hidup. Tapi kenapa ya kok akhir-akhir ini kamu kayak nangkep sinyal gitu ya, dan kamu ada suatu hal yang mengganggu di pikiran, di unek-unek kamu, dan kemungkinan besar ya kamu kayak mengabaikan gitu loh ya. Padahal kamu ngerasain, cuman kamu mengabaikan apa yang menjadi tanda. Dan sepertinya gitu ya, kamu ini terus aja ya, kayak di dalam hatinya itu kayak ada perasaan terusik banget ya dengan sesuatu yang kamu kepikiran aja gitu loh. Kenapa ya kalau dia sayang sama kamu kok susah sekali komunikasi, kok begini, kok begitu, kamu ngerasain gitu di sini ya. Padahal dia bilang kangen, dia bilang sayang, dia bilang pengen ketemu, tapi kenapa ya kok tidak ada effort sama kamu. Kenapa? Kamu bingung gitu ya, dan ini yang membuat kamu beberapa belakangan ini juga agak lelah batinnya ya, sehingga fisiknya juga ikut malas, ikut lemah. Dan sebenarnya kamu juga nggak mau tahu sih, tapi kamu jadi tertekan karena pikiran kamu ke sana terus ya, batin kamu kayak mengetahui sesuatu yang terjadi di belakang kamu dengan semua firasat-firasat yang ketangkap sama kamu. Dan kemungkinan juga ini juga dibarengin sama mimpi. Jadi kamu mimpiin dia, entah mimpiin dia ini ada sosok orang lain gitu ya, atau di mimpi ini kamu melihat ada sosok siapa yang menandakan bahwa ini ada sebuah pertanda lah ya dari unek-unek yang kamu rasakan selama ini, selama berkomunikasi dengan dia, selama berhubungan sama dia gitu ya. Lama kan ya kamu nggak komunikasi, tapi kok tiba-tiba ya apa ya, setiap kali kamu cari dia ya dia bilang ya fine-fine aja, nggak ada masalah ya, sibuk ya gini, tapi kayak ada something yang terjadi. Dan ya kamu mimpiin deh, ya kebawa mimpi ya, unek-unek kamu tuh kebawa ke alam bawah sadar kamu. Dan sepertinya pada saat kamu terbangun dari tidur kamu ya, kamu seperti sedang memasang puzzle gitu ya, menyatukan pecahan-pecahan yang
kamu terima dari kode-kode semesta dan juga dari mimpi yang kamu baru saja alami. Dan ya, yang jelas kamu memang akan segera tahu dengan waktu cepat apa sebetulnya yang tersembunyi di dalam hubungan kamu dengan dia, ada apa dengan dia, apa yang terjadi di hubungan kalian ini saat ini, dan kamu ngerasain ada perubahan yang sangat drastis terjadi pada diri dia terhadap kamu saat ini. Dan ya, aku rasa memang The Chariot di sini menandakan bahwa kamu akan mengetahui dengan pasti apa yang tersembunyi. Dan ya, sepertinya kamu sudah mulai mengira-ngira ya bahwa memang hubungan ini tidak dibangun apa ya, di atas hubungan yang single gitu ya. Jadi kamu tahulah gitu gimana sih sulitnya pergerakan hubungan kalian. Tapi ada hal yang aneh karena mungkin selama ini dia selalu jujur, selalu terbuka, tapi kali ini kayak dia itu menyembunyikan cerita, menyembunyikan kenyataan, tapi dia pengen masih menginginkan kamu gitu kan. Kamu juga jadinya kebingungan ya, jadi hitam putih gitu ya si asmara ini. Jadi gimana sih maunya apa? Setiap kali kamu tinggalkan, dia kecarian kamu. Setiap kali kamu udah perbaiki hubungannya, sudah terima lagi maafnya, tapi nanti dia begitu lagi, lost kontak lagi, nggak ada lagi kabar. Ada apa sebetulnya, apa yang terjadi? Dan mimpi-mimpi itu menjadi sebuah pertanda, beserta juga mungkin ya, kamu mendapatkan banyak kode dari semesta yang melalui apa yang kamu lihat dari angka, ataupun juga dari cara dia bicara, cara dia komunikasi terhadap kamu. Mungkin ada perubahan ya guys ya, dari bagaimana dia bersikap sama kamu, bagaimana dia apa namanya, memperhatikan kamu. Kamu sudah tertangkap, meskipun mungkin dia sudah pernah ataupun juga mengatakan sama kamu gitu tentang unek-unek yang kamu rasakan ini, dan dia kayak ada memberikan sebuah tanda cuman nggak terlalu jelas ya, karena kemungkinan juga karena kamu ini baik sih, aku rasa nggak terlalu mempermasalahkan, tapi lama-kelamaan jadi kayak nggak bikin tenang gitu ya. Kamu sebetulnya tidak mau menggubris apapun yang negatif yang ada di dalam pikiran kamu dan di dalam hati kamu terhadap kisah hubungan kalian, cuman ini kok kayak bikin kamu keganggu banget gitu. Kenapa ya saat kamu rindu sekali sama dia kayak susah banget buat dicari dianya. Katanya dia sayang, tapi setiap kali kamu mungkin menjauh dari dia dan cuek sama dia, tapi dia kayak seakan-akan ngejar kamu, kan nggak jelas gitu ya kan. Nah, setelah itu kamu pun mengetahui ya apa yang selama ini ingin kamu ketahui, bahwa ternyata kan dia sudah punya pasangan nih guys ya. Ternyata dia kedatangan mungkin seseorang keluarga baru di dalam kehidupan dia bersama dengan pasangannya. Jadi kamu jadi kayak tahu kok dia ternyata habis melahirkan. Ya, mungkin ini yang mungkin yang kamu selama ini unek-unek ini bikin kamu nggak enak pikiran ya. Terus juga membuat kamu jadi sakit karena kerasa namanya kamu udah sayang banget sama dia, udah percaya banget di hubungan ini dan sangat terpuaskan bersama dengan dia gitu ya. Jadi kamu ngerasa fine-fine aja, dan belakangan aja ini ya di akhir-akhir bulan ini kamu ngerasain ngegrunek hatinya gitu ya. Dan kamu mulai menangkap sinyal-sinyal yang mengarah kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan dia dan pasangannya. Dan ternyata dia mengatakan dengan sebenarnya ya tentang apa yang terjadi di dalam hubungan kalian, dari hubungan dia dengan pasangannya. Dan itu juga membuat kamu ternyata ya, entah ya di sini apakah kamu pura-pura bahagia ataukah memang kamu juga ikut bahagia dengan kebahagiaan yang sedang dia rasakan saat ini ya guys ya. Tapi yang aku rasa memang kayak dia ini apa ya, nggak bisa menyembunyikan apapun lah dari kamu ya. Apa sekecil apapun pasti tahu ya, masalah uang ke, masalah kebohongan, masalah ada orang lain, masalah dia punya pasangan, ketahuan semua. Kamu tahu banget ya, selalu ketahuan. Nggak ngerti kenapa, tapi selalu saja kamu diberikan izin sama semesta untuk mengetahui kebenaran yang terjadi di sikapnya dia yang selalu berubah-ubah kepada kamu. Dan ya nyatanya ya memang kamu ngerasain ya bahwa sosok ini memang dari awal kan sudah punya pasangan gitu ya. Jadi kamu juga ngerasa fine-fine aja karena dia juga yang mengejar kamu gitu kan.
Tetapi gitu, kok bisa-bisanya dia menyembunyikan masalah ini dari kamu, dan pada saat kamu mengetahui itu ya, kamu sih di sini cuman ikut bergembira tapi langsung membatasi diri kamu dengan dia. Itu yang aku lihat desan ya. Ada kebahagiaan memang ya yang kamu rasakan, entah karena kamu mungkin sudah menyatu dengan dia, ataupun juga mungkin ya dikarenakan ya tidak ada pilihan lagi ya, karena kamu juga di sini masih belum bisa kehilangan dia. Dan kita lihat ya bagaimana reaksi dia setelah kamu mengetahui tentang apa yang saat ini dia sembunyikan dari kamu. Pertama ya guys ya, pertama dia bingung di sini karena posisinya juga dia nggak bisa nentuin ya, dia mau pergi dari kamu atau akan terus melanjutkan hubungan ini gitu ya. The Hangman gitu, karena posisinya dia masih sangat memerlukan kamu, entah apa yang dia kejar dari kamu nanti kita cari tahu, tapi yang ditarik dari energi The Hangman bahwa orang ini tuh masih sayang sama kamu gitu. Walaupun posisinya nggak enak gitu ya, dia punya kamu juga disayang sama dia, dan dia nggak bisa ngelepasin kamu begitu aja. Dia masih sayang gitu, masih memerlukan kamu. Dan aku rasa memang selama ini dia melindungi dirinya, melindungi cerita-cerita hidupnya dari kamu. Tapi kalau sekarang pun kamu sudah tahu ya, dia udah siap sebetulnya lahir batin kalau kamu sampai tahu tentang kisah hidup dia saat ini yang terbaru, yang terupdate tentang apa yang sekarang sedang dijalani. Dan memang dia menutup diri, banyak perubahan dan kelihatan banget dia menutup diri, dan di sini juga sebetulnya dia sudah siap untuk ketahuan gitu dari kamu. Dan sebetulnya aku juga melihatnya dia juga nggak mau ninggalin kamu. Setiap kali kamu pergi dia selalu mengejar kamu ya, rindunya yang membara, dan mungkin juga rayuan-rayuan gombalnya yang membuat kamu juga di sini kayak ya emosi ya, ada four of wands ya, ya kamu sayang sama dia, tapi ada emosi yang muncul di dalam batin kamu, ada rasa panas hati yang muncul di dalam benak kamu terhadap ya omongan ataupun peristiwa yang dia sembunyikan dari kamu. Tapi setiap kamu mencari jalan untuk apa ya, seperti kayak menghindar dari dia, tapi dia selalu mengejar kamu. Emang sih guys ya, kalau aku lihat di sini memang dia sayang sama kamu, tapi dia juga di situ bukan orang yang sebatang kara, bukan orang single. Ternyata dia sudah punya pasangan, dan dia juga di sana baik-baik saja. Yaitu menurut kamu ya, kita buka nanti kartunya apakah dia dengan pasangannya ini baik-baik saja atau seperti apa. Dan memang sampai dengan detik ini meskipun kamu mencoba untuk lari dari dia, dia akan terus mencoba buat mencari kamu. Dan satu hal yang terlihat mungkin bodoh ya menurut kamu ya, dia menggunakan banyak cara loh untuk bikin kamu nggak pergi dari dia. Karena dia memang sekali lagi dia nggak bisa gitu guys, nggak ada kamu itu dia nggak bisa, energinya nggak bisa powerful ya. Dan ini juga yang lucu mungkin ya menurut pemikiran kamu, kenapa gitu loh udah punya pasangan dan pasangannya sudah pun juga melahirkan, lalu dia kenapa masih mengejar kamu. Dan ini lucu, apa yang dia inginkan dari kamu, karena ini ada energi the magician ya, sesuatu yang tersembunyi ya. Memang dia orangnya manipulatif, tapi jauh dari kata menipu gitu ya, dia memang butuh gitu loh, butuh orang lain di luar selain pasangannya. Yang aku lihat seperti itu guys, manipulatif ya, bukan ke arah mungkin kayak morotin kamu, enggak, dia cuman seperti gimana ya, mungkin ya sepertinya yang kamu tangkap adalah lucu aja gitu kalau dia sudah punya pasangan, apalagi dia sudah baru saja menerima kabar bahagia. Kenapa dia seperti seakan-akan mengikat kamu, dan kamu nggak bisa berbuat apa-apa di sini gitu loh ya, kamu digantung maunya apa gitu loh ya, sedangkan kamu sendiri di sini tidak pernah mendapatkan perhatian dan perlindungan dari dia. Sedang setiap kali kamu pergi menjauh dia selalu mengejar kamu, dan ini juga membuat kamu juga pada akhirnya ingin sekali ya mungkin membalas dendam atau apa. Tapi yang terlihat di sini memang energinya kamu tuh kayak selalu terpesona sama dia ya, mungkin karena cara dia bersikap dan bicara sama kamu yang membuat kamu selalu luluh ya. Dan sebetulnya hubungan ini tuh nggak jelas ya, kamu ngerasa hubungan ini tuh yang nggak jelas ya. Dan kalau aku tangkap dari perasaan dan pemikiran dia, justru dia tuh bahagia loh mendapatkan kamu gitu ya. Di sini ada Six of Wands, dia sepertinya akan
apa ya, kayak gini loh guys, memperjuangkan kamu, akan mempertahankan hubungan yang ada dengan kamu. Dia tidak ingin bubar dari hubungan yang saat ini masih terjalin dengan kamu. Kalaupun kemarin-kemarin mungkin dia tidak komunikasi, ini aku rasa dia memang konsentrasi dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya dengan pasangannya, dan setelah mungkin itu rampung, selesai, dan dia kembali gitu ya, mengikat kamu, membuat kamu sulit untuk bergerak menjauh dari dia. Dan yang aku lihat memang sampai kapanpun ya guys ya, kamu ini akan terus seperti kayak gini loh, diperjuangkan, karena dia nggak mau kamu tuh juga dicintai orang lain, dimiliki orang lain. Itu yang aku lihat, dia udah jatuh hati sama kamu, tetapi mungkin itu adalah satu apa ya, kayak konsekuensinya dia gitu loh ya, menghadapi hubungan dengan dua hati. Dan aku rasa dia juga kepada pasangannya mungkin ada sebuah kesalahan sih ya di masa lalunya yang membuat dia pada akhirnya ya kedatangan anggota keluarga baru. Kemungkinan besar ataukah dia ini ketahuan gitu ya hubungannya dengan kamu, ataukah memang ada bukti-bukti yang tertangkap gitu yang dapat oleh si pasangannya gitu ya. Pada akhirnya ya jalan satu-satunya untuk meredakan emosi dia ataupun juga supaya hubungannya jadi harmonis ya menambah momongan gitu ya. Dan ini yang membuat kamu juga pada akhirnya mengetahui dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam komunikasi dengan dia. Dan kamu juga di sini nggak bisa apa ya, seperti kayak terhalang ya, komunikasinya terhalang karena dia kan sibuk dengan urusannya dia. Di sini kamu juga terus apa ya, kayak tidak mencari informasi sebetulnya, tapi kamu merasakan unek-unek ini, dan pada akhirnya ya memang ketahuan kamu sendiri mencari dan bertanya kepada sosok dia, dan pada akhirnya kamu tahu segalanya tentang apa yang saat ini terjadi kepada hubungan kalian. Dan kita lihat ya bagaimana energi perasaan dia saat ini kepada kamu. Masihkah dia mencintai kamu? Ada fish, garden, oke. Lalu di sini ada crow, ada the sun juga, wow. Ada lilies, and then ada stroke. Sebetulnya dia menginginkan hubungan ini tuh lebih jauh lagi, bisa berkembang ya. Aku lihat seperti itu, ada kehangatan di dalam batinnya, ada keinginan lebih jauh lagi bersama dengan kamu. Nah ini ya guys, kenapa kamu digantung, karena memang dia punya keinginan lebih. Dan kenapa mungkin kemarin terjadi seperti itu ya, mungkin ada masalah yang terjadi dia dengan pasangannya yang membuat dia harus mencari jalan yang tepat untuk melindungi hubungan kalian. Dan perasaannya dia sama kamu sayang ya, walaupun kamu dibebaskan, walaupun kamu merasa enggak diperdulikan, tapi dia di sini selalu kecarian kamu. Bahkan saat ini pun mungkin kamu sama dia memang sudah lama ya tidak bertemu pandang, tidak berjumpa ya, dan ini yang jadi harapan dan impian dia, perasaannya ingin selalu bersama dengan kamu. Ada garden ya, dimana dia tuh ingin selalu dekat dengan kamu. Tetapi di sini bingung aja, kamu tidak sepemikiran, tidak sejalan dengan dia. Ya udah pasti dong ya, kamu nggak akan sejalan sepemikiran dengan dia. Apalagi dengan bukti-bukti dan kenyataan yang sudah kamu ketahui tentang dia, yang pada akhirnya ya harus membuat pilihan. Harusnya dia itu sudah bisa menentukan, tapi sampai detik ini dia tidak bisa menentukan pilihan ya, karena dia juga masih ada rasa sayang. Dia ragu kalau dia jalan ke sana dia akan kehilangan kamu. Kalau dia berjalan bersama kamu ya, dia di situ juga ada tanggung jawab dengan ya masa lalunya ataupun juga dengan keluarganya saat ini, dan dia ingin bersama-sama dengan kamu. Tapi di sini kayak kamu tuh memberikan seperti apa ya, kayak dia harus mikir lah gitu untuk kebahagiaan kamu. Kamu ingin terbebas juga dari dia kan, nggak mau terkekang gitu loh ya. Kamu juga punya kebahagiaan, punya masa depan, ada yang ingin kamu capai, ada yang ingin kamu dapatkan ya. Kamu nggak mau selalu dimanfaatkan, ataupun juga pikiran kamu ya pada saat dia mau aja cari kamu, tapi pada saat kamu lagi butuh dia susah gitu ya. Dan ini akan membuat kamu jadi tersisa. Pada akhirnya kamu memberikan apa ya, kayak
untuk dia memikirkan lah gitulah solusi ya, dalam hubungannya harus seperti apa, harus bagaimana, karena kamu juga nggak bisa lama-lama bersama dengan dia karena tidak ada kejelasan. Sekali lagi, karena tidak adanya kejelasan. Walaupun ya dia memang sampai dengan detik ini ada kehangatan, ada rasa sayang, ada rasa panas yang mungkin menggelora ya, karena cinta yang dia miliki ini belum padam kepada kamu. Dan setiap kali dia ini bangun pagi ataupun juga beraktivitas ya, dia selalu happy karena masih merasa kayak sama kamu tuh masih akan baik-baik saja. Ini masih masih ada tanggapan dari kamu, mungkin kamu memberikan pilihan solusi terbaik, maksudnya juga kamu mungkin memaafkan kesalahan dia, makanya di sini ada desan ya. Dia ngerasa kayak kamu tuh memang orang yang hangat, orang yang perhatian, orang yang pengertian. Ini ya yang membuat dia ini nggak bisa berpisah dengan kamu. Dan dia juga lilis, apa ya namanya tuh, kayak butuh fisik sama kamu gitu loh ya. Dia memang sangat tertarik dengan kamu ya, karena kamu mungkin punya wajah atau paras yang cantik atau tampan, atau entah ini karena mungkin kamu sempurna ya, itu yang membuat dia juga sangat eman untuk kehilangan kamu. Tetapi sebetulnya satu hal yang aku tangkap dari perasaannya dia adalah dia ingin lebih lagi ya. Jadi dia kepingin hubungan ini tuh lebih berkembang, ingin terbang tinggi gitu loh ya. Tapi di sini ada satu yang membuat hubungan ini jadi stuck di tempat, yaitu adalah keputusan dari kamu yang masih belum dia dapatkan, yang masih belum sejalan dengan apa yang dia inginkan. Mungkin dia memberikan satu pilihan sama kamu, tapi sampai detik ini kamu belum bisa memutuskan ya, tapi juga kamu belum bisa meninggalkan dia. Dan di sini ada energi toksik memang ya. Biasanya kalau yang toksik-toksik gitu susah loh bubarannya, dan ini juga terjadi sama kamu ya. Karena di sini memang dipenuhi oleh nafsu ya. Jadi kayak dia memang suka sama kamu ya, bukan cuma suka atau cinta yang benar-benar dalam batinnya ya, tapi juga secara fisik, dan nafsunya dia juga sama kamu besar gitu. Dan itu yang membuat dia juga nggak bisa lepasin kamu. Karena yang satu lagi yang aku tangkap dari perasaannya dia adalah kamu ini bisa memberikan kebahagiaan dan kehangatan, itu yang dia dapatkan dari kamu. Dan kita lihat kenapa, apa yang terjadi pada pasangannya, kenapa dia mencari kamu untuk mendapatkan kehangatan itu, buat mendapatkan kepuasan itu, buat apa ya, kok dia ingin bercita-cita tinggi bersama dengan kamu. Lalu apa yang terjadi dia dengan pasangannya, kita lihat ya guys ya. Oke, sebentar kita mundurkan dulu. Apa sebetulnya yang terjadi? Di sini ada Five of Cups. Oke, dia ini selalu kayak diabaikan oleh pasangannya. Jadi memang dia kesepian. Dia mungkin sudah tidak dipercaya oleh pasangannya guys ya, karena kebohongan, karena juga sudah menyakiti perasaan pasangannya. Dan ini sudah sejak lama ternyata, sebelum bertemu dengan kamu ya guys ya. Dia sudah sangat kecewa dengan hubungannya bersama dengan pasangannya. Tapi ya memang dia belum bisa melepaskan ya. Sejauh ini dia juga Eight of Swords. Dia masih kebingungan bagaimana dia bisa bahagia bersama pasangannya. Tapi walaupun dipaksakan, dia nggak pernah bisa mendapatkan keharmonisan itu ya. Yang terjadi kemarin ya mungkin ini adalah atas kesalahannya dia yang teledor ya, yang membuat komunikasi kamu dan dia terganggu ya, mungkin atas kesalahannya dia ya, atas semua yang mungkin dia sembunyikan dari pasangannya, yang mungkin juga ketahuan, yang pada akhirnya memberikan kayak di sini ya tekanan buat dia. Mau nggak mau kan dia harus mencari jalan ya, supaya hubungan kamu dan dia sama-sama masih berlanjut, dan dia juga dengan pasangannya tidak terjadi masalah huru-hara ya, akibat mungkin juga ketahuan sama pasangannya tentang kisah hubungan kamu dengan dia. Ataupun di sini memang sudah apa ya, kayak mungkin dia mengakui gitu kalau dia punya orang lain di luar. Mungkin juga dia ada meminta apa ya, entah meminta perubahan dari pasangannya untuk berubah, kalau tidak ya dia akan meninggalkan. Tapi apa yang terjadi adalah keributan yang kemudian membuat dia tertekan, dan pada akhirnya ya memang di dalam hubungan dia dengan pasangannya ini benar-benar komunikasinya sangat buruk sekali. Mereka itu renggang guys. Three of Wands ya, itu membuat dia ini ingin selalu pergi dan jauh dari si pasangannya ini ya, karena komunikasi dia dengan pasangannya yang tidak
apa ya, kayak tidak enak didengar, tidak enak dirasa, menyakitkan gitu ya, membuat dia juga tidak ingin berlama-lama kalau berada di dalam rumah dan selalu pergi keluar rumah atau sering meninggalkan si pasangannya ya, karena mungkin juga ruwet ya hatinya, juga pikirannya udah panas karena mungkin juga berita ataupun juga omongan dari pasangannya menyakitkan dia. Dan pada akhirnya ya the hierophant mau nggak mau ya dia sabar, nggak bisa berbuat apa-apa ya, udah apa ya, udah menikah dan udah lama gitu hubungannya. Mungkin juga dia pertahankan ini ya karena keluarga gitu ya, the hierophant ya, karena keluarga, entah juga karena orang tua atau ada yang dituakan yang harus dia dengar. Dan memang aku rasa emang udah takdir dia ya dengan pasangannya ini nggak bisa akur ataupun juga tidak bisa bahagia, tetapi dia juga dengan kamu seperti kayak nggak bisa melepas ya, karena dia mendapatkan kasih sayang itu dari kamu guys. Dan itu yang terlihat sih sebetulnya dia juga memang sangat mencintai kamu dan juga mencintai si pasangannya saat ini. Dan apa yang terjadi guys ya, dia hanya bisa sendiri sekarang, kamu mungkin berlalu sendiri dan saat ini pun dia sama pasangannya tidak dipedulikan. Yang ada apa, saat ini dia hanya bisa menikmati hari-harinya sendirian. Walau bagaimanapun aku ngerasa ya dia masih akan tetap sih gitu ya mengejar kamu, walaupun mungkin aku rasa di sini pertemuan antara kamu sama dia sangat-sangat nihil sekali, tetapi dia ini nggak akan pernah yang namanya putus asa ngejar kamu dan juga apa ya, sulit buat meninggalkan kamu. Dia nggak akan mengeluarkan satu, keputusan ya di tahun ini untuk meninggalkan kamu atau meneruskan hubungannya dengan kamu ke jenjang yang lebih lanjut. Tapi yang jelas di sini dia sedang membutuhkan sikap kamu, persetujuan kamu, yang mana yang aku lihat di sini sepertinya ada satu yang membuat dia bingung, yaitu adalah bagaimana kamu berkomunikasi dengan dia, seakan-akan kamu memang tidak menyetujui adanya hubungan yang seperti ini yang membuat kamu pada akhirnya renggang hubungannya. Walaupun begitu ya, aku rasa kalau di energi kamu ya, kamu di sini di Nine of Pentacle ya, kamu sebetulnya sayang sama dia gitu. Tapi apa yang terjadi? Kamu nggak dapet waktu bersama dengan dia. Walaupun kamu sampai detik ini masih memaafkan terus segala kesalahan dan kekeliruannya dia, tapi kamu lebih nyaman saat ini untuk sendiri. Bahkan saat ini pun keadaan kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan sekarang pun kamu sudah banyak ya, apa namanya, keuangannya sudah meningkat, kesehatannya juga sudah pulih. Kamu sudah semakin glowing, sudah semakin bahagia, dan aku rasa kamu banyak pencapaian tahun ini yang bakal kamu terima, yang bakal kamu dapatkan ya, dari karir, dari keuangan, dari juga mungkin kesehatan dan juga hal-hal lainnya yang akan membuat kamu berbunga-bunga di tahun 2025 ini. Dan untuk hubungan kamu ke depannya dengan dia, aku terlihat di sini ya bahwa memang masih ada komunikasi kamu dengan dia karena energi ini ya. Dan aku merasa juga kamu memang membatasi diri dengan dia. Walau bagaimanapun dia tidak akan memutuskan kamu atau meninggalkan kamu. Itu yang terjadi saat ini, seseorang yang berdiri sama kamu ya, dan dalam waktu dekat ini kamu akan mengetahui tentang berita apa yang selama ini tersembunyi yang membuat dia berubah, tapi pada akhirnya dia akan kembali mengejar kamu, kembali mendekati kamu, dan ini yang membuat kamu akan apa ya, mulai fokus untuk masa depan kamu. Dan nanti ya perjalanan di tahun ini tuh kamu bakal sukses. Itu yang aku lihat di Nine of Pentacle. Dan Snake itu adalah ujian kamu dengan nafsumu ya. Jadi nafsumu ini yang selalu membawamu, menggiringmu kepada ujian dan cobaan hidup yang berat. Tetapi tahun 2025 ini kamu mampu melewati semua rintangan yang ada gitu ya. The Sun dan juga Nine of Pentacle beserta Wheel of Fortune ini milik kamu. Jadi keberuntungan ada di pihak kamu. Kamu mau terus bersama dia juga kayak biasa aja, fine-fine aja, tapi kamu pun juga bisa meninggalkan dia. Kalau kamu sampai meninggalkan dia, yang terjadi adalah dia akan banyak kesulitan dan juga akan jatuh kesehatannya, dan dia juga akan sulit untuk sembuh. Dan ini yang akan membuat kamu juga menang ya, nilainya 5 dari dia, 5-0 atau 10-0, kamu bisa tinggalkan dia. Tapi yang terlihat di kartu button of the deck-nya di sini, aku ngeliat kamu memang akan mencari jarak ya, mencari jarak untuk bisa pelan-pelan melepaskan
hubungan dengan dia. Walaupun nanti dia bakal terus menggoda kamu ya, karena ada di snack di sana, dan kamu juga di sini udah positive thinking aja ya, mau memperbaharui masa depan kamu, dan kamu udah nggak mau lagi mungkin apa ya, kayak ketarik gitu loh sama energi dia. Tapi yang terlihat di energi dia justru kalau kamu ini susah buat dia lepaskan, dan dia yang bakal mati-matian gitu ya ngejar-ngejar kamu, dan susah buat dia juga menyembuhkan apa ya, kayak dia ini jatuh sakit, dia ini banyak jatuh menjadi menjadi kesusahan terus setelah kamu tinggalkan ya. Dan dia tuh bakal akan sulit untuk bahagia karena selalu teringat bagaimana hubungannya dengan kamu. Oke, dan dia bakal terus ngejar-ngejar kamu dengan cara-cara yang di awal dulu mungkin pernah dia lakukan sama kamu. Kenapa? Karena dia selalu feeling romantiknya sama kamu, dan dia tuh tidak mendapatkan dari si pasangannya. Kita lihat ya bagaimana energi dia dengan si pasangannya. Apakah seperti itu nih? Dia juga nggak bisa jauh dari pasangannya ya, nggak bisa. Tapi dia di sini kayak ngerasa ada di zona nyaman gitu kalau dia bersama dengan pasangannya ya. Dan aku ngerasa juga memang antara dia dengan kamu ya kemungkinan besar ya memang kayak well of fortune ya, ada takdir gitu yang membuat kalian ini akhirnya dipersatukan gitu. Dan ya mau nggak mau memang karena keluarga, mungkin karena anak juga, dia berat hati ya untuk memutuskan hubungannya. Dan juga nanti kalau pada saat kamu meninggalkan dia, yang terjadi adalah keruntuhan finansial dia ya, dan karir. Kenapa bisa begitu? Karena dia selalu gitu kepikiran kamu terus. Itu cuman beberapa lama ini aja sih guys, nggak sampai bertahun-tahun dia bakal kayak cepat sembuhnya. Karena apa ya, niatnya dia untuk mengajak kamu menikah ini ya kenceng gitu. Itu yang aku lihat. Gini ya guys ya, aku ambil kesimpulan bahwa orang ini ya memang selama bersama dengan pasangannya emang ada di zona nyaman, tapi dia nggak mendapatkan tuh gitu ya, apa sih yang dia dapetin dari kamu gitu loh ya. Dan dia juga nggak bisa meninggalkan pasangannya ya karena dia ada anak, dan juga di sini karena masalah karir juga mungkin kalah dari pasangannya, atau keuangan juga mungkin kalah dari pasangannya. Ini yang membuat dia ini nggak bisa bergerak dan nggak bisa keluar, bahkan menyakiti si pasangannya. Sedangkan dengan kamu ya, aku ngerasa dia akan sulit sekali, walaupun dia optimis akan mendapatkan kamu, tapi dia akan sulit untuk sembuh karena dia akan terus terbayang-bayang dengan kenangan dan juga dengan kebaikan juga yang pernah kamu berikan kepada dia. Dan dia ternyata sangat menyukai apa yang ada pada diri kamu semuanya, dan itu yang membuat dia nantinya akan banyak merayu kamu. Kenapa? Ya karena sekali lagi feeling romantiknya itu cuma sama kamu. Dan bagaimana dengan kamu ke depannya? Ya kamu akan optimis berjalan, dan kamu juga mungkin sudah merelakan gitu ya dia bersama dengan pasangannya, tetapi ya kamu juga masih kayak terus keingetan dengan dia walaupun dia menggoda kamu. Tapi kamu di sini bersikap tegas ya, karena walau bagaimanapun kamu tidak ingin diduakan. Walaupun aku rasa juga melihat dari si kartunya kamu masih terus tertarik pada orang ini. Itu akan lama sih guys, kamu akan terus bisa bertarung dengan dia gitu, dan kamu nggak akan kalah. Tapi yang ada memang energi kamu tuh masih nyangkut di dia terus, masih kepikiran dia, keingetan dia terus gitu ya perasaannya. Namun bukan berarti kamu ini nggak sukses, justru kamu bakal sukses gitu. Dan kamu disitulah energinya jadi lebih positif. Dan sedangkan dia kayak seperti kamu mungkin kembali ke dia ataupun kamu masih berkomunikasi dengan dia, ya itu karena pelan-pelan juga kamu ingin melepaskan dia, tapi tidak sepenuhnya kamu memberikan harapan untuk menjadikan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Karena mungkin kamu sudah akan mengetahui semua cerita ataupun juga apa ya, kebenaran yang ada di balik hubungan kamu sama dia. Dan ini yang akan membuat kamu nantinya jadi lebih sukses, karena pengalaman ini akan membawamu menuju kepada kemakmuran dan juga kekayaan yang banyak sekali. Dan aku rasa kamu akan lebih bahagia di masa depan. Dan tahun 2025 ini ya, aku masih melihat kedekatan kamu sama dia masih terus. Cuman aku nggak tahu nanti seperti apa. Yang jelas di Nine of Pentacle kamu akan lebih bersinar dari dia, kamu lebih kaya dari dia, dan kamu juga lebih bahagia dari dia.
Dan seperti itulah, dan kita lihat untuk zodiaknya guys. Di sini ada The Sun ya, ada Leo, ada Virgo, lalu ada Leo lagi, ada Cancer, Aries, Gemini, Capricorn, Aquarius, ada Pisces, ada Leo, Aquarius, Gemini, Aries, Sagittarius, ada Taurus ya, ada Aries lagi, ada Gemini, ada Libra, Aquarius, ada Pisces. Dan untuk inisialnya ada Q, G, O, M, R, D, T, H, E, N, B, dan S. Untuk tanggal lahirnya di sini ada 18, 7, 10, 2, 9, ada 6, ada 4, ada 3, lalu 8, 5, 7, udah ya tadi. Terbalik-balik guys. Oke, mau undur diri. Ini general reading, energi banyak orang ya. Tidak, kalau tidak resonate ya abaikan saja ya. Sekali lagi disclaimer, video ini dibuat karena energi banyak orang ya, jadi belum tentu bisa resonate dengan kamu. Ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang tidak baiknya, buang yang buruknya. Tetap segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan usaha dan doa, apapun yang kamu inginkan akan tercapai. Jangan pernah lelah untuk berusaha, jangan pernah denial dengan doamu. Semoga apapun yang jadi kehendak dan cita-citamu akan tercapai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye bye semuanya.